ketika Wandi ini makan di pesta pernikahan itu, dia dengar ada suara yang mirip sekali dengan suara neneknya Vita. Ojo dipangan le. Dia kemudian ingat, loh ini kan suaranya Simbah, neneknya Vita. Padahal selama ini dia nggak pernah ngomong ke Wandi. Dari situ Wandi sempat diam. Sudahlah, diabaikan aja. Dia mau makan. Begitu nasi yang mau disuapkan ke mulutnya Wandi, muncul lagi suara, wes le ojo dipangan le, tai keenai le. Dia benar-benar ingat pada waktu itu dia ada di atas. Ini ada pagar pembatas yang membatasi antara jalan raya dan jurang. Tapi kenapa waktu itu dia nggak ngelihat? Akhirnya Wandi berpikir, ini kan jurang. Ini jurang, aku ada di jurang, ini bukan di desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Wandi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita kali ini, ceritanya ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Ahmad Suwandi. Jadi Wandi ini, nama panggilannya Wandi. Wandi ini asalnya dari kota Jombang, Jawa Timur. Dan di tahun 2015 itu, Wandi ini kerja di sebuah perusahaan, tepatnya di daerah industri, di daerah Ngoro, Mojokerto. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah tahu daerah Ngoro, Mojokerto, atau mungkin ada yang saat ini kerja di sana, silakan komentar di bawah. Nah, ketika Wandi ini kerja di sana, pada satu waktu, pas lagi makan siang di sebuah warung, dia ini ketemu cewek. Dan singkat cerita, Wandi kenalan dengan cewek ini namanya Vita. Dari perkenalan itu, Wandi dan Vita menjalin hubungan. Ternyata dari sebuah hubungan ini, mereka jalani sampai menuju ke jenjang pernikahan. Jadi singkat ceritanya, di sekitaran tahun 2019 itu Wandi dan Vita menikah. Nah, belum lama menikah, waktu itu Wandi ini tinggal di rumah orang tuanya Vita. Jadi di sana dia tinggal bersama kedua orang tuanya Vita, dan di situ juga ada neneknya Vita, yang waktu itu keadaan neneknya ini sudah pikun. Dan nggak jauh dari sana ada rumah Pak D-nya Vita. Jadi di lingkungan itu, di dekat rumah Vita itu banyak sekali saudara-saudara dari ayahnya Vita. Nah, ternyata belum sampai 1 tahun mereka menjalani pernikahan, Wandi ini dapat kabar dari perusahaannya bahwa dia harus dirumahkan. Kita tahu bahwa di sekitaran tahun 2020, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terpaksa harus
mem-PHK karyawannya atau mungkin merumahkan karyawannya, dan Wandi ini termasuk salah satunya. Nah, ketika mendapati hal tersebut, yang Wandi pikirkan ini gimana cara ngomong ke orang tuanya Vita, karena dia tinggal di rumah itu. Nah, selama Wandi tinggal di sana, dia itu selalu ngasih uang untuk uang listrik dan uang kebutuhan sehari-hari. Dan ketika dia mendapati bahwa dia dirumahkan, dia akhirnya ngobrol ke istrinya itu. Sebenarnya Vita dan Wandi ini sudah membicarakan hal ini sudah lama. Ketika COVID melanda, ketika banyak sekali perusahaan-perusahaan yang merumahkan karyawannya, Vita ini sebagai istri juga khawatir. Ternyata hal itu benar-benar terjadi, Wandi harus dirumahkan. Mereka akhirnya berpikir keras gimana caranya supaya tetap bisa mendapatkan penghasilan. Dari situ mereka mulai cari-cari di YouTube usaha apa yang kira-kira cocok di masa-masa pandemi ini. Ketika mereka cari, ternyata mereka sempat kebingungan. Waktu itu Wandi sempat bilang ke Vita bahwa Wandi ini kan bisa main keyboard. Jadi dia berencana mau belajar lagi elektron. Dulu Wandi ini sempat disarankan sama temannya supaya dia belajar elektron. Kalau seandainya Wandi bisa memainkan elektron dan menguasai beberapa lagu-lagu populer, mungkin ada orang yang memakai jasanya Wandi sebagai seorang elektron. Tapi karena waktu itu Wandi belum mempelajari terlalu dalam elektron, jadi dia sempat menjadikan ini obrolan dengan istrinya. Tapi istrinya waktu itu nggak setuju, karena kondisi waktu itu memang nggak ada job-joban, nggak ada acara-acara yang digelar di tempat umum, karena itu dilarang. Nah, karena Vita ini punya basic, dia bisa bikin kue-kue. Dia mulai belajar lagi untuk bikin-bikin kue dan mulai dijual secara online. Dan alhamdulillah ternyata hal ini berjalan. Usaha Vita banyak sekali yang beli, terutama dari teman-temannya Vita. Nah, hal itu berjalan sampai sekitar 1 tahun kemudian. Di samping Vita ini jualan, di sela-sela waktu, Wandi belajar lagi elektron. Dia mempelajari lagi lagu-lagu populer yang bisa dimainkan di pesta-pesta pernikahan maupun di acara khitanan. Harapannya Wandi ketika nanti ada orang yang butuh hiburan elektron, dia bisa nyambi untuk menambah penghasilan. Nah, ternyata waktu itu, singkat ceritanya, 1 tahun kemudian, ketika semua tempat umum sudah mulai dibuka, ketika acara-acara pesta sudah mulai bisa digelar, Wandi mulai dapat job dari salah satu temannya. Waktu itu temannya Wandi ini keponakannya mau sunatan. Wandi diundang untuk ngisi di acara tersebut, mulailah dia ngisi, dan ternyata hasil dari main elektron ini juga lumayan. Dari situ dia mulai mempelajari lagi, dan mulailah hampir 1 minggu sekali Wandi dapat job-joban untuk main elektron. Di tempat-tempat acara pernikahan, di acara khitanan, bahkan di acara reuni-reuni atau di acara catering-catering perusahaan. Nah, hal itu berjalan sampai beberapa bulan. Pada akhirnya Wandi ini penasaran, karena setiap kali dia tampil, setiap kali dia pentas, selalu ada orang yang request lagu-lagu campursari atau lagu-lagu Jawa. Nah, di situ sebenarnya Wandi ini belum menguasai penuh lagu-lagu campursari. Dari situ karena dia merasa tertantang, mulailah dia pelajari lagi lagu-lagu campursari, dia buka YouTube, dia pelajari, dia kulik lagu-lagu itu, sampai benar-benar dia punya beberapa materi lagu campursari dan lagu Jawa. Nah, singkat cerita, di sekitaran tahun 2023, tepatnya di awal-awal tahun kemarin, waktu itu teman-teman Wandi ini bikin acara. Ada salah satu teman SMA-nya Wandi ini yang buka warung kopi. Dia undang semua teman-teman SMA. Jadi selain mereka akan nongkrong dan merayakan pembukaan warung kopi ini, sekalian tujuannya untuk temu kangen. Nah, karena Wandi juga lama sekali nggak ketemu teman-temannya SMA, ada hal yang membuat Wandi ini ragu-ragu untuk datang ke sana. Karena yang pertama, jaraknya itu sangat jauh. Ditempuh dari rumah Vita menuju ke warung kopi itu, karena warung kopi ini letaknya ada di dekat-dekat daerah Jombang. Nah, yang kedua, karena cuaca waktu itu juga nggak menentu. Jadi waktu itu Wandi ini sempat ragu-ragu. Tapi di sekitaran jam 6:30 malam, dia dihubungi lagi sama teman-temannya. Ayo teman-teman ini berangkat semua. Dari situ akhirnya dia izin ke istrinya untuk datang ke acara tersebut, dan istrinya pun mengizinkan.
Wandi bilang ke istrinya, aku nggak akan malam-malam, karena ini jaraknya juga jauh. Aku paling ketemu teman-teman, nyapa teman-teman, makan sebentar, kemudian pulang. Nah, berangkatlah Wandi. Ternyata memang jarak tempuhnya itu lumayan jauh, sekitar 1 jam lebih. Begitu sampai di sana, ini sudah jam setengah 9-an. Dan teman-teman sudah ngumpul di sana. Hal pertama yang dilakukan Wandi ya mereka menyapa teman-temannya karena sudah lama sekali nggak ketemu. Mereka ngobrol, bercanda, dan ngopi-ngopi di sana. Sekitar jam 11 malam, Wandi ini sebenarnya sudah mau pamit. Karena istrinya ini sudah nelpon berkali-kali. Waktu itu orang tua Vita itu nggak ada di rumah. Mereka ada di Surabaya. Dan di rumah itu tinggal neneknya Vita dan juga Vita. Jadi Vita ini telepon terus ke Wandi, pulang jam berapa, pulang jam berapa. Akhirnya Wandi ini pamit. Ternyata pas waktu pamit, karena teman-temannya banyak sekali, dia harus pamitan satu persatu. Nah, pada saat Wandi ini pamitan, hujan turun dengan derasnya. Begitu hujan turun dengan deras, akhirnya teman-temannya ini ngompori. Dandi nggak usah pulang, tunggu hujan deras dulu, tunggu hujannya reda. Dan di situ memang sudah nggak memungkinkan untuk pulang. Dan di sisi lain juga Wandi nggak bawa jas hujan. Jadi dia pun duduk lagi, mereka ngobrol lagi. Sampai sekitar jam setengah 1, hujan ini belum reda. Waktu itu masih gerimis. Karena Wandi ini nggak enak sama istrinya. Dia sendirian di rumah. Dia terpaksa pamit. Udahlah, nggak apa-apa lah, aku pulang dulu aja. Terus gimana, Di? Kamu nanti kehujanan. Sudah, nggak apa-apa lah. Dia pamit lagi ke teman-temannya sekitar jam setengah 1 malam. Wandi pulang menuju ke rumah Vita. Jadi selama perjalanan itu, sepanjang perjalanan dari warung kopi menuju ke rumah Vita, ini hujan terus turun meskipun gerimis. Dan kondisi Wandi waktu itu basah kuyup. Rumah Vita ini ada di sebuah pedesaan agak di pelosok. Dan untuk memasuki menuju ke rumah Vita, harus melewati persawahan dan di situ ada sumber air. Sumber air ini dipercaya angker oleh warga. Nah, di samping sebelah kiri itu ada pemakaman. Dari sinilah ketika Wandi masuk ke desanya Vita, dia sudah mulai merasa nggak nyaman. Suasana sepi sekali, apalagi hujan turun gerimis waktu itu. Dan ketika melewati sumber air yang angker itu, Wandi itu sempat merasakan merinding, meskipun dia nggak melihat apa-apa. Dan begitu belok menuju ke rumah Vita, dari kejauhan di depan rumah Vita itu ada 2 orang laki-laki. 2 orang laki-laki ini kayak kehujanan. Dan mohon maaf, mereka berdua itu pakai baju yang nggak layak. Bajunya sudah sobek, kotor. Awalnya karena dari kejauhan, Wandi ini nggak bisa melihat dengan jelas. Awalnya Wandi mikir, ini ada orang mau ngapain kok jam segini. Wandi mikirnya ini adalah tetangganya sendiri. Ternyata begitu mendekat, Wandi bisa melihat wajahnya. 2 orang ini bukan warga situ. Dari tampilannya pun juga sudah beda. Nah, dalam hati Wandi ini sempat berpikir, apa mungkin orang minta sodako? Akhirnya motor ini diparkir oleh Wandi. Dia tanya, Pak, nyari siapa, Pak? Nah, si bapak-bapak ini, yang satunya lagi itu bawa buntelan atau bawa bungkusan yang dibungkus dengan kain. Nggak tahu apa isi bungkusan itu. Akhirnya beliau berdua ini jawab, anu Mas Wandi nanti diundang acara kawinan. Bisa ya Mas ngisi elektron, lagunya campur sari dan lagu Jawa-Jawa aja Mas. Ini bapaknya nggak suka kalau lagu-lagu yang selain campur sari sama lagu-lagu Jawa. Loh, yang pertama Wandi ini juga mikir, ini orang-orang kok tahu namaku, terus kok tahu bahwa Wandi ini profesinya sebagai seorang pemain elektron. Jadi Wandi sempat tanya, loh bapak-bapak ini dari mana kok tahu nama saya, kok tahu profesi saya seorang pemain elektron. Ya tahu Mas Wandi, kita ini jauh-jauh ya juga datang mau ngubungi Mas Wandi. Kami sudah tahu kok, pokoknya ini nanti datang Mas. Saya kasih tahu ancer-ancernya aja ya. Jadi 2 orang ini, salah satunya yang ngomong, beliau itu ngomong tanpa ngasih tahu alamat. Jadi si orang ini ngomong, nanti sampai datang Mas, itu loh Mas arah ke Cangar. Nah, Cangar itu teman-teman adalah daerah pegunungan, di antara pegunungan Anjas Moro,
Di Cangar itu memang ada pemandian air panas. Tapi di daerah ini ada jalan yang menghubungkan antara daerah Mojokerto menuju ke daerah Batu Malang. Nah, daerah sana itu terkenal masih rawan. Jalannya juga curam. Nah, si bapak-bapak ini bilang bahwa ada acara pernikahan di daerah sana. Dan si bapak-bapak ini cuma menyebutkan nama desanya Desa Muji. Sampai cari aja di sana, naik terus pokoknya. Nanti kalau di sebelah kiri jalan ada janur kuning melengkung, ya di situ acaranya mas. Nanti ada orang kok di situ. Nah, si bapak-bapak ini cuma menjelaskan seperti itu sambil menyerahkan amplopan. Ini mas biayanya, nanti saya tunggu ya mas. Nah, waktu itu yang membuat Wandi ini berpikir, karena si bapak-bapak ini ngundang Wandi di hari Rabu, bukan di hari Sabtu atau Minggu. Hari Rabu. Dan Rabu itu minggu depan. Jadi minggu depannya di hari Rabu Wandi harus datang ke sana. Dan nggak jelas lagi acaranya itu jam berapa. Jadi Wandi tanya lagi, sebentar Pak, duduk dulu, masuk dulu. Sudah mas, ini saya sudah nunggu lama. Saya harus pulang, saya sudah nunggu lama ini. Sudah hampir berjam-jam saya nunggu Mas Wandi. Nah, Wandi sendiri juga bingung, ya sudah Pak, terima kasih loh Pak datang jauh-jauh ke sini. Ya nggak apa-apa mas. Nah, dua orang ini jalan. Dalam kondisi gerimis itu beliau berdua jalan, dan Wandi ini nggak sempat berpikir dua orang ini naik apa, transportasinya apa, nggak sempat berpikir waktu itu karena dia masih shock. Datang-datang didatengin dua orang, dia masih bingung. Jadi ketika amplop ini diterima Wandi, dia masuk rumah. Begitu masuk rumah, dia lihat istri dan juga neneknya sudah tidur. Jadi Wandi sempat duduk-duduk lagi di ruang tamu. Dia nyalakan rokok sambil memikirkan kejadian yang barusan terjadi. Dia mikir lagi, waduh, itu tadi orang-orang ini naik apa? Barulah di sini Wandi ini mikir, loh naik apa ya orang-orang? Karena jaraknya, kalau beliau memang berkata dari desa di daerah Cangar, menuju ke Mojokerto itu jaraknya jauh sekali. Nggak mungkin kalau jalan kaki. Dari situ Wandi mencoba berpikir positif. Mungkin mobilnya ada di depan. Karena jalan menuju ke rumahnya Vita itu memang jalannya agak becek dan juga ada jalan-jalan yang berlobang. Mungkin mobilnya ditaruh di depan. Ya sudahlah, tetap berpikir positif. Nah, yang kedua dipikirkan oleh Wandi, apa nggak ada pemain elektron lain selain aku? Kok bisa-bisanya orang-orang ini datang ke sini? Ya sudahlah. Akhirnya waktu itu dia tidur. Keesokan harinya dia cerita ke istrinya, Dek, kamu apa nggak dengar semalam itu ada orang yang datang? Apa nggak dengar kamu suara ketukan pintu? Nggak ada, emangnya kenapa? Ceritalah Wandi waktu itu bahwa ada dua orang yang datang dan nunggu Wandi ini berjam-jam di depan rumahnya Vita. Beliau itu dalam keadaan basah kuyup, diceritakan semua. Ini loh, orangnya mau ngejob aku hari Rabu besok. Tepatnya ada di desa daerah Cangar. Ya, amplop ini dibuka isinya uang. Uang itu sekitar 800.000. Nah, biasanya ketika Wandi dapat job-joban untuk main elektron, kalau tanpa penyanyi dia bisa dapat uang segitu. Nah, Wandi jadi mikir lagi, terus ini penyanyinya siapa? Apa mungkin sudah ada penyanyi dari sana? Karena beliau mintanya lagu-lagu campur sari dan lagu Jawa. Ya sudahlah, mungkin ada penyanyi sendiri di sana. Lah, dia cerita ke istrinya, tapi istrinya itu bilang nggak ada apa-apa. Malam itu istrinya Wandi ini sempat keluar rumah, melihat kondisi di luar sambil nunggu Wandi pulang. Dan waktu itu istrinya mengaku nggak ada siapa-siapa di luar. Hujan juga turun dengan derasnya. Kondisi kampung waktu itu sepi. Jadi istrinya Wandi ini meyakinkan ke Wandi bahwa malam itu memang nggak ada siapa-siapa. Dan dia nggak dengar ada ketukan pintu atau apapun, dia nggak dengar. Nah, berdasarkan hal ini, Wandi akhirnya persiapan. Dia mempelajari lagi lagu-lagu campur sari dan lagu Jawa. Dan yang kedua yang dipikirkan Wandi, dia akan berangkat ke sana ngajak satu orang lagi. Nah, kebetulan waktu itu ada adik ponakannya dari istrinya ini, yang rumahnya nggak jauh dari sana. Wandi temui. Dia bilang namanya Andi. Dik, kamu nanti bisa nggak, Dik, nemenin aku? Kemana, Mas? Aku dapat job di daerah Cangar sana, di Desa Muji. Hari apa itu mas? Hari Rabu malam. Bisa ya nemenin aku? Karena nanti pulangnya kan aku malam, di daerah sana kan rawan. Iya ya mas, gampang mas. Jam berapa berangkatnya? Berangkat sore aja, Dik, sambil cari desanya di mana. Soalnya aku juga nggak tahu.
Kemarin-kemarin tak cari di Google Map juga nggak ada yang namanya Desa Muji. Yang jelas nama desanya itu Desa Muji. Tapi nanti di sana ada janur kuning kok, Di. Kamu ikut ya, Di? Ya, ya, Mas. Gampang, Mas. Nah, akhirnya dia dapat teman. Nah, pas hari Rabu siang, ketika Wandi ini sudah bersiap-siap, elektron ini sudah disiapkan. Seperti biasa kalau Wandi mendatangi acara kawinan atau acara apapun, dia selalu membawa tas keyboard, ditenteng di belakang, dan juga ada stand keyboard ditaruh di depan. Nah, siang itu dia ini nunggu kabar dari Andi, adik keponakannya Vita. Ternyata sampai siang hari, sampai sore hari, Andi ini nggak ada kabar. Ketika ditelepon, HP-nya nggak aktif. Jadi Wandi sempat tanya ke Vita, Dek, kamu nggak tahu Andi kemana? Nggak tahu, dari tadi pagi nggak ada. Coba kamu tanya ke orang tuanya. Wandi akhirnya menuju ke rumahnya Andi. Di situ ada kedua orang tuanya, ditanya lah, Bu, Andi kemana ya? Sudah janji sama saya mau ikut. Mau nganter saya elektronan, ada job-joban. Lu nggak tahu, Wandi? Tak kira berangkat sama kamu dari pagi. Lu nggak pamit kemana? Enggak itu. Lu anak itu kalau pergi, dia itu selalu HP-nya nggak aktif. Biasanya mancing sampai seharian penuh. Ya wes gitu itu, nanti pulang-pulang kadang-kadang besok, kadang-kadang nanti malam. Ya wes gitu, awalnya tak kira keluar sama kamu. Sudah bilang sebelum-sebelumnya, kalau hari Rabu ini mau ngejob sama kamu, ngejob elektronan. Iya, Bu, saya sudah bilang seperti itu. Ternyata Andi ini nggak ada kabar. Nah, sampai sore hari sekitar jam 5 sore, karena Andi belum juga datang, HP-nya juga nggak bisa dihubungi. Jadi terpaksa Wandi berangkat sendirian. Jam 5 sore dia pamit sama istrinya. Nah, waktu itu Vita ini juga agak was-was, Mas. Coba kamu ajak teman-temanmu yang lain, Mas. Di sana itu kan masih hutan. Nanti pulangnya itu loh, yang dikhawatirkan sama Vita ini pulangnya si Wandi ini. Harus melewati hutan-hutan yang gelap. Dan daerah sana jalanan curam. Juga selain itu, banyak sekali cerita-cerita mistis yang terjadi di hutan Cangar itu. Tapi karena Wandi waktu itu sudah buntu, dia nggak bisa lagi cari teman. Wandi pun bilang ke Vita, sudahlah Dek, nggak apa-apa. Wis bismillah, aku berangkat sendiri. Ya sudah, hati-hati ya, kabar-kabar terus. Iya. Berangkatlah akhirnya Wandi. Dan singkat cerita, begitu memasuki daerah Pacet, itu sekitar jam 6. Jadi kondisi sudah gelap, dia lanjutkan perjalanan naik. Dan selama dia naik, belum ada tanda-tanda gapura desa atau janur kuning. Dari situ dia berhenti. Dia sempat mau menghubungi istrinya. Tapi ternyata waktu itu yang dilihat ini sinyalnya sudah nggak ada. Jadi sinyal HP-nya sudah benar-benar nggak ada. Dan Wandi ini bingung mau menghubungi siapa lagi. Dia lanjutkan lagi perjalanan, dia naik. Nah, ada satu desa di sana yang nggak terlalu besar. Kebetulan di depan sebuah rumah ada bapak-bapak yang duduk-duduk di depan rumahnya. Ada sekitar 3 orang. Wandi pun berhenti. Dia sempat tanya, Pak, ngapunten Pak, mau tanya. Wah, ada apa Mas? Mau tanya Desa Muji itu di mana ya Pak? Desa Muji? Nggak ada Mas, ya ini desa terakhir Mas. Kalau di atas sudah nggak ada desa lagi. Mungkin di daerah Batu sana. Lah, tapi menurut info dari 2 orang yang mendatangi Wandi, Desa Muji itu nggak sampai daerah Cangar, jadi sebelum Cangar. Nah, Wandi ini menjelaskan ke bapak-bapak tersebut, Pak, nggak sampai Cangar Pak. Katanya itu nggak sampai Cangar, ada desa yang namanya Desa Muji. Setahu saya nggak ada tuh Mas Desa Muji. Sebentar ya, saya tanya ke orang-orang yang lain. Jadi si bapak-bapak ini berdiri dari tempat duduknya, dia cari orang lain yang memang dia warga asli sana yang sudah lama sekali menetap di sana. Nah, bapak-bapak ini keluar dari rumahnya, dia sambil pakai sarung, membenarkan sarungnya, dia tanya, ada apa Mas? Pak, mau tanya Desa Muji, saya mau ngisi elektronan di sana. Desa Muji? Nggak ada Mas. Seumur-umur saya tinggal di sini nggak ada yang namanya Desa Muji, ya ini desa terakhir. Mungkin sampean salah dengar mungkin. Iya mungkin ya Pak. Ya nggak ada Mas, ini desa terakhir. Ya sudah Pak, kalau gitu saya pamit dulu. Geng, monggo. Kalau memang nanti sampai nggak ketemu, sudah balik aja Mas, jam segini rawan di sana. Nggih Pak, matur nuwun Pak, pamit lah. Jadi Wandi itu yang awalnya melajukan motornya dengan kencang, waktu itu dia agak perlahan. Dan meskipun jalanan ini naik, Wandi itu nggak mau melajukan motornya dengan kencang.
Karena dia sambil nyari di mana janur kuning ini berada. Dia sudah nggak bisa cari informasi lagi. Dalam perjalanan Wandi itu sudah nggak ada lagi desa, nggak ada warung, jadi benar-benar hutan. Yang dia lihat, yang dia cari cuma janur kuning yang melengkung. Sekitar setengah jam perjalanan, waktu sudah menunjukkan jam 7 malam. Wandi belum juga sampai di lokasi. Akhirnya ada sebuah tempat yang menurut Wandi itu aneh. Tempat ini seharusnya biasanya Wandi ketika lewat di daerah Cangar ada pagar yang menutupi jurang. Nah waktu itu Wandi ini nggak ngelihat pagar. Tapi waktu itu dalam hati Wandi, apa memang lupa? Apa memang di sini ini nggak ada pagar? Tapi seingat Wandi itu adalah pagar pembatas. Karena di bawah itu jurang. Waktu itu yang dilihat Wandi nggak ada pagar. Ada semacam bangunan kecil seperti pos ronda. Dan di samping pos ronda itu ada janur kuning yang melengkung. Di situ akhirnya Wandi ini berhenti. Nah, di situ dia sempat mikir, ini perasaan di sini ini ada pagar pembatas yang membatasi antara jalan dan jurang. Kok ini nggak ada pagar pembatas tapi ada pos ronda? Tapi mungkin ini yang dimaksud, ada janur. Nah, karena Wandi sudah lama sekali nggak berkunjung ke daerah ini, Wandi berpikir mungkin dia lupa. Ya sudahlah, dia akhirnya memberhentikan motornya di situ. Ternyata sudah ada seorang bapak-bapak yang bawa opor. Mas Wandi, ayo mas turun ke bawah, desanya ada di bawah. Loh kan bener kan? Jadi Wandi itu agak seneng. Loh kan bener kan di sini kan? Ternyata di sini ada desa. Setelah Wandi ini parkir motor, dia ambil peralatannya, dia mengikuti bapak-bapak tersebut. Jadi ada tangga yang menuju ke bawah. Tangga ini dibuat dari susunan-susunan tanah. Menuju ke bawah, desa ini ada benar-benar di bawah. Dan tertutupi pohon-pohon yang rindang. Begitu Wandi ini jalan menuju ke bawah, mengikuti bapak-bapak tersebut, di bawah itu, di lokasi desa ini, memang benar-benar ada acara pernikahan. Ini benar-benar di luar ekspektasinya Wandi. Dia semula membayangkan pesta ini mungkin ada terop yang menutup di depan rumah atau seperti apa, ada sound system dan segala macam. Ternyata nggak ada sound system sama sekali. Suasana pernikahan waktu itu benar-benar sepi. Jadi hanya ada opor-opor di sana ditancapkan di depan rumah-rumah dan nggak ada sound system. Apa mungkin Wandi ini berpikir, apa mungkin ini penataannya dibikin sedemikian rupa supaya nuansa tradisionalnya itu terasa. Akhirnya Wandi pun dipersilakan langsung ke depan semacam kuade. Tapi kuade ini dibuat dari bambu-bambu yang ditata sedemikian rupa. Wandi melihat penataan waktu itu benar-benar eksotis. Jadi nggak ada lampu penerangan dari listrik. Hanya opor-opor dan juga lentera-lentera dari minyak. Dan Wandi itu dipersilakan duduk di depan sendiri. Di situ juga ada tamu-tamu. Mereka duduk di kursi-kursi bambu. Makan itu diantarkan oleh pramusaji. Jadi disinilah Wandi memulai permainan elektronnya. Memang nggak ada sound system, jadi dia benar-benar mengandalkan suara dari elektronnya Wandi. Mulailah di situ Wandi memainkan lagu-lagu campur sari dan lagu Jawa. Ada satu penyanyi yang keluar dari rumah. Dia ini pakai baju kebaya. Dia keluar dan langsung menyanyikan lagu campur sari. Apapun yang dimainkan oleh Wandi, penyanyi ini bisa menyanyikan lagu tersebut. Nah, sekitar 10 lagu yang dimainkan oleh Wandi, Wandi pun disuruh istirahat, disuruh makan. Akhirnya Wandi disuruh makan, ada seorang pramusaji yang mengantarkan makanan. Makanan ini hanya dibungkus daun pisang. Dan Wandi itu melihat makanan ini begitu sederhana. Jadi benar-benar konsep acara ini, konsep acara pernikahan ini dikonsep secara tradisional. Benar-benar semuanya itu dari cara-cara tradisional. Dari konsep penataan, dari makanan yang dihidangkan. Bahkan wadah makanan itu mereka nggak pakai piring, tapi pakai daun pisang. Nah di sini, begitu Wandi ini mau makan, tiba-tiba dia mendengar suara. Suara ini mirip sekali suara neneknya Vita, yang pikun itu. Suaranya itu samar-samar, jadi yang Wandi dengar itu suaranya, "Ayo dipangan leh." Nah Wandi itu langsung diam loh, kok suara simbah? Padahal sepengetahuan Wandi, selama Wandi tinggal di rumah Vita, neneknya Vita ini adalah seorang yang pikun. Sering kali Wandi itu nggak dikenali oleh neneknya Vita. Nah, ada beberapa kejadian-kejadian yang menurut Wandi itu ganjil ketika ada di rumahnya Vita.
Suatu kali, Wandi ini pernah ada di rumah, tiba-tiba neneknya Vita itu keluar dan nunjuk-nunjuk ke arah Wandi. Kowe sopo? Kowe kok neng omahku? Jadi karena neneknya Vita ini seorang yang pikun, dia itu nuduh-nuduh Wandi orang lain yang masuk ke rumahnya dia. Jadi Wandi bilang, aku bojone Vita, mbah. Saya suaminya Vita. Lah si neneknya Vita ini kayak benar-benar dia nggak tahu bahwa itu adalah suaminya Vita. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian yang dialami oleh Wandi yang berhubungan dengan neneknya Vita. Jadi waktu itu, ketika Wandi ini makan di pesta pernikahan itu, dia dengar ada suara yang mirip sekali dengan suara neneknya Vita. Ojo dipangan le. Dia kemudian ingat, loh, ini kan suaranya Simbah, neneknya Vita. Padahal selama ini dia nggak pernah ngomong ke Wandi. Dari situ Wandi sempat diam. Sudahlah, diabaikan aja. Dia mau makan. Begitu nasi yang mau disuapkan ke mulutnya Wandi, muncul lagi suara, wis le ojo dipangan le, tekeken ae le, tekeken ae ojo dipangan. Inilah untuk yang kedua kalinya dia mendengar suara neneknya Vita. Akhirnya ditaruhlah makanan itu, dia mulai berpikir, dek, kok tiba-tiba ada suara neneknya Vita yang melarang dia untuk makan? Kenapa kok tiba-tiba ada hal yang semacam ini? Dia mulai perhatikan orang-orang yang ada di sana. Jadi selama Wandi datang, Wandi baru paham bahwa orang-orang ini gak ada yang saling berbicara sama sekali. Mereka itu diem. Jadi kayak benar-benar mereka itu seperti robot. Mereka datang, ada yang mengantar makanan, mereka makan. Jadi yang selama ini ngobrol dengan Wandi, hanyalah satu orang yang mengantar Wandi dari atas tadi, dari tempat parkiran motor. Dan Wandi jadi ingat, ketika dia memarkirkan motor, itu satu-satunya motor yang diparkir di sana adalah motornya Wandi. Gak ada motor lain dan gak ada tanda-tanda kehidupan lain. Disitulah Wandi sudah mulai merinding, diperhatikan satu persatu orang yang ada di sana. Dia ingat-ingat lagi, pada waktu itu dia ada di atas. Ini ada pagar pembatas yang membatasi antara jalan raya dan jurang. Tapi kenapa waktu itu dia nggak ngelihat? Akhirnya Wandi berpikir, ini kan jurang. Ini jurang, aku ada di jurang, ini bukan di desa. Nah, dari kejadian itu, Wandi itu sudah mulai panik. Dia mulai deg-degan. Dan dia lihat sekelilingnya. Memang nggak ada yang aneh. Yang aneh ini hanya tampilan-tampilan dari orang-orang tersebut yang sama sekali nggak saling bicara satu sama lain. Begitu Wandi berpikir seperti itu, dia didatengin satu orang yang tadinya mengantar Wandi dari atas. Nah, si bapak-bapak ini mendatangi Wandi. Beliau langsung tanya, kok nggak dimakan, Mas? Sudah kenyang, Pak. Tadi saya sudah makan, sudah kenyang. Oh ya sudah, ini Mas Wandi sudah boleh pulang. Ini ada kenang-kenangan dari Bapak. Jadi bapak-bapak ini bawa bungkusan kain kecil, diserahkan ke Wandi. Nah, Wandi waktu itu bilang, loh Pak, saya sudah dibayar kok. Loh enggak, ini untuk kenang-kenangan aja, jenengan bawa. Oh ya sudah Pak, terima kasih Pak. Ayo, saya antar ke atas. Nah, Wandi diantar naik lagi. Dia naik tangga-tangga yang terbuat dari tanah. Begitu sampai di atas, dia masih bisa ngelihat motornya. Motor ini pun di starter. Setelah itu dia pun pamit. Jadi Wandi langsung memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Tapi sebelum sampai ke sana, dia masih melewati hutan-hutan cangar itu. Sambil Wandi ini terus berpikir, itu tadi benar-benar desa nyata atau memang desanya para siluman? Wandi sempat berpikir seperti itu. Dan dia ngelihat lagi, ngelihat bingkisan yang diberikan oleh orang tadi. Dilihat lagi, memang bingkisan ini benar nyata. Seperti ada benda keras yang ada di dalam bingkisan kain itu. Dimasukkan lagi ke saku. Dia melanjutkan lagi. Dan dalam perjalanan itu, dia berpikir keras. Ya Allah, masa iya aku ini barusan dari desa gaib? Nah, selama ini Wandi itu hanya mendengar cerita-cerita itu dari YouTube dan dari beberapa temannya bahwa ada desa gaib. Nah, dia juga pernah mendengar cerita. Ada seorang dalang kenamaan yang pernah diundang di sebuah pesta pernikahan. Dan ternyata pesta pernikahan ini yang menggelar adalah bangsa-bangsa siluman. Nah, Wandi selama ini hanya mendengar cerita-cerita itu dan dia sebenarnya nggak percaya. Tapi hari itu, malam itu, Wandi mengalami sendiri kejadian itu. Jadi ketika Wandi mengalami kejadian yang aneh itu, yang pertama kali merasakan keanehan itu adalah istrinya. Jadi semacam ada kontak batin di sana. Istrinya itu juga merasakan panik.
pada saat yang bersamaan. Dan begitu Wandi ini pulang, istrinya pun cerita. Sebenarnya waktu itu dia mengalami kondisi yang gak nyaman. Dia benar-benar panik dengan kondisi Wandi waktu itu. Apalagi ketika istrinya ini telepon Wandi, Wandi itu gak bisa dihubungi. Karena waktu itu gak ada sinyal. Nah, dalam kesempatan ini Wandi juga cerita ke istrinya bahwa pada saat dia ada di desa itu, dan waktu Wandi ini mau makan, tiba-tiba dia mendengar suara neneknya Vita. Nah, di sini Vita itu juga heran, kok bisa ada suara nenek? Padahal selama ini nenek itu nggak pernah tahu kamu, dia selalu lupa. Dia juga nggak tahu kalau kamu itu suamiku. Jadi Vita ini juga heran, kenapa kok Wandi malam itu sempat mendengar suara neneknya Vita. Keesokan harinya Wandi ini sengaja membuka bingkisan yang diserahkan ke Wandi waktu itu. Dibuka lah, ternyata isinya adalah batu. Batu ini yang sampai hari ini disimpan oleh Wandi. Batu ini nggak dibuat ake atau nggak dibuat apapun, tetap disimpan oleh Wandi di dalam lemarinya. Dan uang yang diterima Wandi, 800.000 itu masih bisa dibelanjakan, masih bisa dibelikan sesuatu. Bahkan Wandi ini sempat beli bensin dari uang tersebut. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Wandi kepada Kembara Sunyi, bahwasanya Wandi bercerita dia pernah diundang di sebuah desa gaib yang ada di daerah Cangar. Semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian dan lebih-lebih bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh kita semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.